Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa nafa'ana asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Aqsamu wal 'aqlu wa halah hiya al-wujub thumma al-istihadah. Adapun beberapa bagiannya hukum akal dan halah pada pasti. Aksamu wal 'aqlu wa halah, adapun beberapa bagiannya hukum akal dan halah pada pasti. Ya aksam hukum akal itu al-wujubu ialah pertama wajib atau pasti. Al-wujubu ialah pasti, itu al-istihadah itu kemudian ya mustahil, tidak mungkin. Tumal jawazu kemudian mungkin atau boleh terjadi. Tarikhul aksami yaitu nomor 3-nya bagian-bagian dari hukum akal. Faham maka fahamlah kamu, faham maka fahamlah kamu munihta. Semoga dianugerahi siapa kamu lezatan afhami, kepada kelezatan memahami. Faham maka fahamlah kamu lezatan munihta, semoga dianugerahi engkau lezatan afhami, kepada kelezatan dari memahami. Jadi di jadi kitab ini adalah kitab apa namanya? Kitab judulnya Khalidatul Bahiyah. Dalam bidang apa? Mengenai apa ini kitab ini? Kitab tentang tauhid. Tentang tauhid. Dan ini termasuk kitab pemula ya, kita optatif, kita pemula. Tapi dalam pendahuluannya kita sudah dikenalkan tentang apa? Hukum akal. Kenapa di sangat awal di awal kitab tauhid, kitab akidah untuk pemula lagi kita sudah dikenalkan tentang hukum akal. Karena apa kira-kira? Karena kita manusia, dan manusia itu yang membedakannya dari makhluk lain apa? Akal. Seandainya yang ada di bumi ini adalah malaikat, maka yang akan dikirim oleh Allah siapa? Malaikat. Cuman karena yang ada di bumi ini adalah manusia, maka Allah mengirim utusan juga seorang manusia yang dengan segala sifat manusiawinya itu dipilih untuk menjadi orang yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Dan karena yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain adalah akal, maka akal ini pula lah yang akan dijadikan standar, yang akan yang dijadikan sebagai pintu untuk menyampaikan pesan-pesan Allah atau risalah atau agama. Orang yang tidak punya akal wajib beragama atau tidak? Orang yang tidak punya akal itu wajib sholat atau tidak? Wajib sholat. Berarti orang yang wajib menjalankan agama itu siapa? Orang mukallaf. Orang mukallaf itu apa? Orang ya mukallaf itu apa? Balik dan beragama Islam. Balik dan berakal. Jadi orang dan sebetulnya syarat balik itu kembali kepada berakal sebenarnya. Karena kalau anak kecil, kenapa kalau orang belum balik kenapa tidak
diwajibkan untuk menjalankan agama karena masih belum berakal. Berakal itu apa? Kita punya akal atau tidak? Nah, coba kita lihat pada diri kita masing-masing. Akal yang ada dalam diri kita itu apa sebetulnya? Kita kan punya akal ya? Nah, istimewanya akal itu bisa melihat pada dirinya sendiri, tidak seperti mata. Mata kita kan bisa melihat mata kita kecuali ada cermin kan. Telinga kita nggak bisa mendengar dengan kalau tidak direkam misalnya. Tapi kalau akal kita itu kita bisa melihat akal kita, bisa menyatakan apa itu akal kita. Ya, wajibun syar'an 'alal mukallafi, wajibun dan ialah wajib syar'an dalam syariat 'alal mukallafi atas orang mukallaf. Ma'rifatullah adapun mengenal Allah al-'aliyyi yang maha tinggi, fa'rifi maka ketahuilah hal itu. Apa maksudnya mengenal Allah? Artinya ya'rifu mengenal siapa mukallaf al-wajib kepada sesuatu yang pasti, wal muhala dan sesuatu yang mustahil, ma'jaizin beserta sesuatu yang mungkin, fi haqqi ta'ala dalam haknya Allah Ta'ala. Artinya mengenal Allah Ta'ala itu maknanya adalah mengenal sesuatu yang pasti dimiliki Allah, sesuatu yang mustahil bagi Allah, dan sesuatu yang mungkin bagi Allah. Wa mithlu dan seperti itu juga ya'riful wajib wal muhala wal ma'al jaiz fi haqqillahi dalam haknya putusan Allah. Dan demikian juga termasuk dari sesuatu yang harus kita ketahui sebagai orang Islam, sebagai orang mukallaf adalah mengetahui hal-hal yang pasti dimiliki oleh seorang utusan, oleh seorang rasul, hal-hal yang mustahil dimiliki oleh seorang rasul, dan hal-hal yang mungkin ada pada diri seorang rasul. Alaihim ialah semoga atas para rasul tahiyatul ilahi adapun rahmatnya Allah. Aksam hukum akli adapun beberapa pembagian atau beberapa bagian yang hukum akal. Wal hukum akli, hukum akal itu apa artinya? Wal hukum akli dan adapun hukum akal dua ya hukum akal ibaratun ialah ungkapan atau istilah amma untuk sesuatu yudriku yang menangkap al-aqlu apa akal, yudriku yang menangkap al-aqlu apa akal subutahu kepada tetapnya ma au nafiyahu atau tiadanya ma. Jadi hukum akal itu artinya sesuatu yang akal itu tahu bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada. Dan tahunya akal itu min ghairi tawaqqufin dengan tanpa tergantung, min ghairi tawaqqufin dengan tanpa tergantung ala takarrur atas keberulangan, walau tiwadein dan juga tidak tergantung atas penetapan dari pihak yang menetapkan. Ya apa nalar murni ya, nalar murni. Contohnya kali ini seperti pengetahuan bi annal alama bahwa sesungguhnya alam semesta ini, yakni segala sesuatu selain Allah, hadisun ialah baharu. Baharu artinya punya permulaan. Maksudnya pernah tidak ada kemudian ada. Kalau kita pakai akal kita tahu bahwa alam semesta ini dengan seluruh isinya itu pasti pernah tidak ada kemudian menjadi ada. Wa kharaja dan keluar, artinya tidak termasuk dalam hukum akal. Wa kharaja dan keluar biha dengan ibaratun amma yudrikul aqlu ila akhirih, tidak termasuk dalam definisi hukum akal adalah apa? Al-hukmul 'adi, hukum kebiasaan. Maksudnya hukum kebiasaan itu apa? Eksperimen ya. Eksperimen dan observasi. Bahwa maka ada hukum 'adi isbatu amrin ialah menetapkan sesuatu li amrin pada sesuatu yang lain, au nafyuhu atau menafikan amrin an amrin
Tapi bukan dengan semata-mata berdasarkan akal saja, tapi biwasitatit takarrur, tapi dengan lantaran keberulangan. Biwasitatit takarrur dengan lantaran keberulangan bainahuma di antara keduanya amrin dan amrin al-hissi atas panca indera. Artinya ini adalah hukum adil, metode saintifik, metode yang berdasarkan fakta-fakta empiris atau data-data empiris. Kita bisa mengatakan bahwa air mendidih ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius itu berdasarkan takarrur, berdasarkan observasi dan eksperimen. Artinya yang maksudnya Isbatu Amrin ini menetapkan sifat, contohnya misalnya menetapkan misalnya al-hukmi seperti menetapkan di anana bahwa sesungguhnya api muhdabatun ialah membakar. Kita bisa melekatkan predikat muhdibah, predikat membakar pada subjek yang namanya api. Itu tidak bisa berdasarkan akal murni saja, tapi harus berdasarkan eksperimen. Kita tahu bahwa api itu membakar karena kita pernah mengalami atau kita pernah melihat orang yang, atau kita pernah melihat benda yang terbakar oleh api. Maka kita mengatakan bahwa api itu terbakar, dan itu pun harus terjadi berulang-ulang. Biwasitatit takarrur. Yang namanya sains itu kan, atau metode saintifik itu harus mungkin untuk dilakukan repetisi, harus mungkin untuk dilakukan pengulangan eksperimen. Kalau tidak, ya maka tidak valid, karena dia harus berdasarkan fakta empiris. Walma dan sesungguhnya air wairu muhdabatin ialah tidak membakar. Wa kharaja dan keluar atau terkecuali kadzalika seperti itu hukum adli, tidak termasuk pula dalam hukum akal apa? Hukum syar'i apa hukum syariat. Karena sesungguhnya hukum syar'i, hukum syariat itu mutawaqqifun ialah tergantung biwaqtil wad'i terhadap penetapan dari pihak yang menetapkan. Dalam hal ini adalah syariat, adalah Allah yang menetapkan syariat atau Nabi yang menyampaikan syariat. Atau seperti aturan perundang-undangan, aturan hukum negara, itu kan hukum yang tidak berdasarkan menjadi hukum bukan karena kesimpulan akal, tapi karena penetapan dari pihak yang berwenang. Misalnya pengendara motor yang tidak menggunakan helm dikenai sanksi, itu kan tidak didasarkan pada keputusan akal, tapi didasarkan pada keputusan pemerintah. Wal wadhi'u dalam kasus hukum syar'i, wal wadhi'u dan adapun pihak yang menetapkan, wa ya al wadhi' Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala yang menetapkan hukum syariat itu adalah Allah. Dan haitsu ta'alluqul at-tanjizi, dari sisi ta'alluq at-tanjizi yang bersifat pelaksanaan. Wa haqiqatul hukum syar'i, dan adapun hakikat dari hukum syar'i huwa khitabullah Ta'ala, ialah khitabnya Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang bagaimana? Al-muta'alliqu, yang berkaitan, yang ada hubungannya bi af'alil mukallafina, dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf. Jadi firman Allah yang membahas atau yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu disebut hukum syar'i. Berkaitan dari sisi apanya? Talaban, dari sisi menuntutnya. Misalnya Allah berfirman aqimus shalah, tegakkanlah salat. Itu firman Allah yang ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf, apa? Untuk melakukan salat. Dan hubungannya itu bersifat tuntutan. Allah menyuruh orang mukallaf untuk melakukan salat, maka itu disebut hukum syar'i. Atau contoh lain, wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati kalian azina kepada zina. Itu juga
Allah menuntut kita untuk menahan diri dari atau untuk menghindari, untuk mendekati zina, melarang kita untuk mendekati zina. Autakhiran, atau firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tapi bersifat memberi pilihan. Contohnya kulu washrabu, kulu makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian. Itu menyuruh tapi tidak mewajibkan, tapi memberi pilihan. Apakah ada firman Allah atau kitabullah yang tidak berkaitan dengan afal mukallafin? Ada, banyak. Misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi, ayat yang ulil albab, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang atau misalnya wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya matahari, itu firman Allah tapi tidak berkaitan dengan afalul mukallafin, maka tidak disebut hukum syar'i. Kemudian la mahala, la hilata, artinya tidak ada jalan menghindar, walau fikaka, dan tidak ada lepas min qauli aqsamihi, dari adanya bagian-bagiannya hukum akli. Salah kata ialah 3. Hukum akal itu hanya 3. Kalau tidak wajib, wajib itu artinya pasti ada, mustahil tidak mungkin ada, atau jaiz bisa ada, bisa tidak. Iya, al-wujub yang utama adalah pasti wajib. Jadi kalau dalam ilmu akidah, wajib itu artinya itu dalam hukum akal ya, dalam hukum akal wajib itu artinya pasti ada. Apa artinya wujub? Ma ialah sesuatu la yutasawwaru, yang tidak tergambar aklan dalam akal, menurut akal, apa intifa'uhu, tidak adanya ma. Akal kita ini tidak sama sekali tidak bisa menggambarkan bahwa sesuatu itu tidak ada. Misalnya sekarang kita ada di gedung ini ya, di gedung rumah kita lihat ada apa ini? Speaker ya, ada speaker. Terus tiba-tiba 1 jam kemudian atau ketika kita sedang kumpul, tiba-tiba speaker ini hilang. Akal kita bisa tidak menerima bahwa speaker ini hilang dengan sendirinya, tidak ada yang menghilangkan. Akal kita itu apa ya? Sesuatu yang asalnya ada kemudian tidak ada, atau sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada. Akal kita itu memastikan bahwa pasti ada sebab yang menjadikan dia itu berubah. Sesuatu yang asalnya ada kemudian tidak ada, pasti akal kita itu tidak bisa menerima kemungkinan bahwa tidak ada sebabnya. Tidak mungkin. Sesuatu yang bisa ada, sesuatu yang asalnya ada kemudian tiada, atau asalnya tidak ada kemudian ada, itu akal kita memastikan bahwa pasti ada sebabnya. Nah, yang pasti ada sebabnya itu namanya wajib, pasti ada. Menurut akal kita tidak mungkin tidak ada. Maka sebab bagi hilangnya speaker ini itu wajib, pasti ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Wal istihalah istihalah kemudian mustahil. Ia dan istihalah ma ialah sesuatu la yutasawwar, yang tidak tergambar aklan dalam akal, atau tubuh adanya ma. Sesuatu yang akal kita itu memustahilkan itu. Misalnya ada seorang bapak kandung, ada seorang bapak kandung lebih muda daripada anak kandungnya. Bisa tidak kita menerima itu? Tidak bisa. Kalau kita normal akalnya ya. Kalau akal kita normal tidak mungkin bisa menerima pernyataan bahwa ada seorang bapak kandung yang lebih muda daripada anak kandungnya. Itu tidak dan itu pengetahuan mengenai hal itu, kesadaran mengenai hal itu, bahwa ada yang pasti, ada yang mustahil, dan ada yang jawaz, ada yang mungkin, itu merupakan dasar dari akal kita, atau bahkan dikatakan itu adalah akal kita. Artinya orang yang tidak bisa
membedakan hal itu, tidak tahu bahwa itu pasti, bahwa itu mustahil dan seterusnya, berarti orang itu tidak punya akal. Sumal jawazu, kemudian mungkin. Huwa, adapun jawaz ma ialah sesuatu ditasawwaru yang tergambar aklan dalam akal, apa tubuh adanya ma wa tifa'uhu dan tiadanya ma. Ini apa ini? Karpet ini kan. Karpet ini kan keberadaan sekarang ada di sini, tapi 1 jam lagi atau besok mungkin sudah tidak ada di sini lagi. Artinya keberadaan karpet ini dan ketiadaannya karpet ini di sini itu sesuatu yang jaiz, sesuatu yang mungkin, bisa ada atau bisa tidak ada. Akal kita itu bisa menerima. Artinya akal kita itu bisa menerima kalau ada orang bilang karpetnya ada di plesteran, karpetnya ada di keramik, atau ada orang yang bilang karpetnya tidak ada di keramik. Itu sama-sama masuk akal, sama-sama merupakan pernyataan yang bisa diterima oleh akal. Berbeda dengan tadi, kalau ada orang bilang ada seorang bapak kandung lebih muda daripada anak kandungnya, itu akal kita tidak akan bisa menerima. Salisul aksami, yaitu nomor 3 dari bagian-bagian filhumul akli bagi hukum akal. Fafa maka fahulah kamu hadil aksama kepada ini beberapa bagian asalah kata yang ada 3. Kenapa kita harus paham mengenai pembedaan hal ini? Fa'inna ma'rifataha, karena sesungguhnya mengetahui hadil aksam madarul iman ialah dasar atau poros keimanan. Poros keimanan billahi wa rusulihi, pada Allah wa rusulihi dan utusan-utusannya Allah alaihi wasallam. Jadi kan karena orang itu bisa dinilai normal atau tidak akalnya itu ya ketahuan dari itu tadi, bisa membedakan atau tidak antara sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak mungkin, atau sesuatu yang mungkin ada mungkin tidak. Kalau dia untuk hal-hal yang dasar dia tidak bisa, berarti dia tidak normal sehingga dia tidak mukallaf. Munikta bisa watil maf'uli dengan sifat mabni maf'ul. Ayu'tita artinya diberi siapa engkau lazzatul afhami, kepada kelezatan beberapa pemahaman. Bifathil hamzah, dengan dibaca fathah hamzahnya, yang mufahmin. Lafaz afham itu yang mufahmin ialah jamaknya lafaz fahmin, yaitu pemahaman. Apa paham itu? Bahwa dan adapun fahmin, al-idraku ialah tangkapannya akal. Tangkapannya atau pemahamannya akal. Bimakna ilmi dengan arti pengetahuan, wal ma'rifati dan pengenalan. Wa innaman, dan fa innaman, karena sesungguhnya seseorang waqtiya, yang diberi siapa man, yang dianugerahi siapa man lazzatul ulumi, kepada kelezatannya ilmu wal ma'arif dan pengetahuan. Faqad uqtiya, maka sungguh telah dianugerahi siapa man khairul dunya wal akhirah, kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Wajibun syar'an, dan ialah merupakan kewajiban dalam syariat, ayu syar'in, dengan sebab syariat. Nah, kalau dalam hukum syariat wajib itu maknanya beda lagi. Kalau dalam hukum akal tadi kan sesuatu yang layak baru la yatasawwaru intifa'u, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, itu wajib dalam pengertian hukum akal. Tapi wajib dalam pengertian hukum syariat, pengertiannya adalah ini, ma ialah sesuatu yusabu, yang diganjar, yang diberi pahala siapa seseorang ala fi'lihi, atas melakukan sesuatu yang apabila dikerjakan oleh seseorang dia akan diberi ganjaran, dia akan diberi pahala, akan diberi reward. Wa yu'aqabu, dan dihukum siapa orang ala tarkihi, atas meninggalkan. Sedangkan makna wajib itu dalam syariat adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Wajib alal mukallaf, atas orang yang
diberi tanggung jawab ya. Mukallaf itu orang yang diberi beban, diberi tanggung jawab. Apa maknanya? Siapa mukallaf itu? Yakni al-aqil al-baligh, orang yang berakal dan orang yang sudah baligh, orang yang sudah sampai pada batas taklif. Itu 15 tahun atau sudah junub ya. Artinya konsep taklif itu adalah konsep tanggung jawab. Seseorang itu begitu dia mukallaf berarti dia bertanggung jawab penuh atas segala pilihan hidupnya. Sampean itu sekarang ini, karena itu bertanggung jawab pada semua pilihan yang sampean buat di dunia dan di akhirat. Dan itu akan ada konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Apa yang sampean kerjakan hari ini, apa yang sampean pilih untuk kerjakan hari ini, itu pasti akan ada akibatnya. Kalau baik maka baik, kalau buruk ya buruk. Bukan hanya di akhirat nanti, tapi nanti sejak di dunia. Jadi setiap, makanya begitu orang mukallaf, begitu orang itu sudah balik dan dalam kondisi berakal ya, maka seharusnya atau harus dia sadar bahwa setiap pilihan yang dia buat itu ada konsekuensinya. Jadi yang membedakan orang mukallaf dan tidak mukallaf itu, kalau orang yang tidak mukallaf dia mau berbuat apa saja itu nggak ada konsekuensi apapun di dunia dan di akhirat. Tapi orang mukallaf, kita semua ini yang sudah baligh dan berakal, setiap pilihan tindakan yang kita buat itu pasti ada konsekuensinya. Kalau baik maka baik, kalau jelek maka konsekuensinya. Maka siapapun di antara kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, jangan menyalahkan siapapun kalau kemudian nanti ada konsekuensi buruk atas apa yang kita kerjakan. Karena itu memang pilihan kita. Makanya ada peribahasa, siapa yang menanam angin dia akan menuai badai. Jadi hal kecil, pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari itu akan ada konsekuensi. Ma'rifatullahil ali fa'rifi wal ma'rifatu, dan adapun pengetahuan, wal ilmu dan ilmu bima'nan wahid, ialah dengan arti yang sama. Jadi yang dimaksud ilmu itu dan ma'rifat dalam hal ini ya itu sama. Apa pengertian ilmu itu? Al-idraku ialah tangkapan pikiran, al-jazimu yang mantap, al-mutabiqu yang sesuai, lil waqi'i pada kenyataan, limujibin karena ada sesuatu yang mengharuskan. Dikasih jimi dengan kasrahnya jim, limujibin ay limuqtadi, artinya karena ada sesuatu yang mengharuskan. Jadi kalau dibuat sekarang jadi isi pikiran kita itu ada idrok,
Hidro, isi pikiran kita itu ada dua. Ada yang jazim. Jazim itu artinya mantap. Ada sesuatu yang tidak mantap. Mantap itu artinya ya kokoh. Nah, sesuatu yang mantap, yang kita yakini ya, atau yang kita yakini itu ada dua. Ada yang limujibin, ada yang berdasarkan argumen, ada yang berdasarkan mujib. Ini artinya bukti, dalil, argumentasi. Jadi ketika kita tahu sesuatu, itu artinya kita menangkap sesuatu itu dan mantap mengenai sesuatu itu, dan ia didasarkan pada argumen. Karena ia didasarkan pada argumen, maka tidak mungkin berubah. Misalnya mana ya, ini karpet ini berwarna hijau, ya kan? Ada pernyataan bahwa karpet ini yang saya tunjuk ini berwarna hijau. Sebagian besar bagiannya berwarna hijau, bagian atasnya berwarna hijau. Dan pernyataan itu adalah ditangkap oleh pikiran saya, dan pikiran saya itu mantap mengenai hal itu, mengenai fakta bahwa karpet ini berwarna hijau, dan keyakinan yang ada dalam pikiran saya itu berdasarkan pada bukti, berdasarkan pada dalil, berdasarkan pada argumen yang berupa apa? Apa buktinya bahwa karpet ini berwarna hijau? Apa buktinya? Apa buktinya? Kalau ada orang bertanya, apa buktinya karpet ini berwarna hijau? Karpet ini, kalau ada yang bilang misalnya, karpet ini berwarna merah, kata siapa berwarna hijau? Gimana membuktikan bahwa orang yang mengatakan karpet ini berwarna merah salah? Gimana caranya? Gimana caranya? Gak ada ini ya, gak apa? Tidak terpikirkan apa gitu. Masa sudah darurat ini ya? Kegiatan yang menyenangkan itu apa kira-kira? Apa katanya? Diskusi apa? Apa yang didiskusikan? Apa aja? Apa bola? Apa? Enggak, saya juga suka bola. Apa? Filsafat apa? Enggak, yang apa ya? Jadi saya betul-betul menyenangkan loh. Serius diskusi. Apa? Biasanya diskusi apa namanya? Yang sudah diskusi apa? Yang pernah sambil jalani, yang pernah sambil ikuti, dan itu menyenangkan apa? Apa? Diskusi apa? Bebas saja Pak. Nggak masuk nilai kok ini. Diskusi apa? Oh? Ya, salah satunya saja kan. Saya tidak mau memeriksa Anda. Diskusi apa? Apa? Tema filsafat apa yang pernah didiskusikan? Saya itu hanya begini loh. Kenapa saya bertanya? Saya itu hanya ingin tahu isi pikiran sampean itu apa gitu. Saya itu hanya ingin rilis yang saya omongkan. Jangan-jangan begini. Saya itu ngomongkan sesuatu yang itu saya nggak ngerti sama sekali. Itu kan bahaya. Ngapain saya di sini kalau begitu? Jadi saya itu ingin kenapa orang itu berdialog dan berkomunikasi, kan itu untuk saling memahami kan. Nah kalau kemudian Anda nggak ngomong, saya tahu dari mana kalau Anda ngerti. Itu maksud saya. Apa tadi?
bola. Diskusi bola. Diskusi bola. Apa transfer baru atau gimana? Apa? Indonesia Thailand. Oh, saya kata. Terus apa lagi? Bola. Kalau nobar, masih asik atau tidak? Asik ya? Apa bedanya? Mobile Legends apa? Mobile Legends. Apa lagi selain Mobile Legends? Apa? PS. PS apa? PS apa FIFA? FIFA. Oh, FIFA. Main di mana tadi? Yang Main di? Oh, di rumah. Nah itu artinya calon ke sini dipaksa orang tua atau bagaimana? Mondok karena dipaksa atau bagaimana? Nah terus tujuannya mondok itu apa? Oh bukan belajar. Oh ngaji. Soalnya saya nggak tahu apa ya. Yang saya inginkan apa kan? Jadi mon santai lambo itu bisa elaksa. Kalau baru-baru ini kan ada kasus di mana di Pati itu yang ada seorang ustadz nampeleng murid, kemudian di apa itu didenda berapa? 2 juta kan? Kalau dulu itu normal kalau itu Pak. Pada satu etapok itu biasa. Santai. Nah, dan sebetulnya tidak ideal ya. Tapok penapok itu tidak ideal. Cuman sekalipun tidak ideal, tapi bisa mengondisikan seseorang untuk on track dalam kondisi belajar. Jadi dia dipaksa untuk belajar. Sekarang generasi Anda ini, generasi saya tak bisa paksa. Sehingga, enggak, itu bukan satu hal yang bagus. Itu bukan satu hal yang bagus. Sehingga sampean ini, generasi sampean ini harus mendapatkan kesadarannya sendiri bahwa belajar itu penting. Semakin cepat Anda mendapatkan kesadaran itu, semakin bagus. Semakin Anda menunda-nunda untuk mendapatkan kesadaran itu, semakin buruk dampaknya bagi sampean. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Karena urusan belajar itu bukan hanya sampai Anda mati, sampai nanti Anda hidup lagi, nanti itu masih ada hubungannya. Nah makanya kemudian kita terbuka saja. Jadi yang menjadi concern, karena boleh jadi tontonan apa yang saya dengar, yang saya alami, yang saya lihat itu berbeda dengan apa yang saya alami, apa yang saya pernah dengar, apa yang sama. Di forum inilah kita menyatukan itu gitu. Saya nggak pernah main Mobile Legends karena sudah terlalu jauh. Bola masih kadang-kadang ikuti, tapi kalau hal-hal yang saya ini kelahiran berapa? Rata-rata 2000 berapa? 2005, 2003, 2006, 2007, 2008 ada. Artinya sama itu ketika umur 10 tahun sudah bisa menggunakan Android ya? Masa? Generasi terakhir. Apa? Generasi terakhir main layangan. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Berarti ini masih kelas 6 SD menggunakan Android masih belum ada ya? Belum ya? Oh, masih lumayan agak waras berarti ya. Yang gak serius adik kita generasi yang native teknologi, orang-orang yang sejak sangat dini sudah
sudah terpapar oleh smart gadget, sehingga ya banyak hal ya, banyak di mana ya, di Jakarta atau di mana ya, itu atau di Jawa Barat itu sedang banyak anak-anak kecil yang menjadi pasien rumah sakit jiwa. Ya karena dampak adiktif yang ditimbulkan oleh HP itu sama dengan dampak adiktif yang ditimbulkan oleh narkoba dari sisi adiktifnya. Nah karena itu kembali ke kita, gimana ini? Gimana caranya memaksa sampean untuk belajar? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Senyaman gimana? Mana cerita sampean? Sebenarnya belum aja. Gimana caranya? Apa dibuat grup? Ini ada berapa orang? Ada berapa orang namanya, Pak? Kalau total keseluruhan di asrama ada sekitar 120-an ya. Yang ini Kalau yang ini hanya sampai 100-an. berarti 50-an gitu ya. Sekitar begitu. Dibuat jadi 10 grup gimana? Ya, dibuat grup saja ya. Nanti kita beri tugas. Atau mau tugas individual? Gini, atau ada usul yang lain gimana? Yang penting begini, yang penting gimana caranya memaksa komunitas ini, kita sendiri, Anda sendiri. Anda butuh belajar atau tidak? Butuh belajar kan? Tidak ada cara lain supaya kita dipaksa oleh situasi untuk belajar. Gimana caranya? Tidak ada. Terus aja. Gimana caranya? Tidak ada cara. Gimana caranya? Atau mulai pekan depan setiap orang wajib menyiapkan untuk mempresentasikan apa yang sudah disampaikan gitu ya. Maaf, coba. Gimana aja. Supaya belajar. Siap ya? Atau kalau nggak sanggup seperti itu gimana? Alternatifnya apa? Kan bukannya cewek yang itu pasti. Gimana? Kalau nggak ada gitu saja sebenarnya. Jadi mulai pekan depan kita sudah baca burda. Oh ya nanti pekan depan baca burdahnya bareng-bareng ya. Jangan hanya satu dua orang saja. Kan ada ini bawa HP, kan boleh bawa HP atau tidak? Nggak boleh bawa HP? Nggak boleh. Nah kalau nggak boleh bawa HP, kan ngeprint aja, ngeprint teks burda. Nanti baca bareng-bareng. Atau kalau kiranya kesulitan di ini saja ditampilkan di pakai proyektor gitu, dia bisa baca bareng-bareng seperti dulu sebelumnya. Oke, jadi nanti pekan depan apa yang kita bicarakan malam ini, ya mohon untuk semuanya persiapan menjelaskan ulang apa yang sudah kita bicarakan malam ini. Oke ya. Minta dengar apa? Oke. Jadi itu isi pikiran kita. Ada jazim yang mantap, ada yang baru jazim itu zon, syak sama waham, dugaan, keraguan dan sangkaan dan seterusnya. Wasyamilah dan mencakup hal ta'rifu apa ini pengertian al-idrak ad-daruri kepada tangkapan yang bersifat niscaya, penuguri dan bersifat teoritis. Niscaya itu artinya sesuatu yang bisa dipahami, dimengerti dengan tanpa dipikir. Kalau nuguri yang teoritis itu yang
sesuatu yang untuk dipahami harus difikirkan dulu. Contohnya yang daruri seperti kaidraki anal wahida nisful itsnain. Seperti menangkap atau memahami bahwa satu itu adalah nisful itsnain, ialah separuhnya dua. Itu kan nggak usah mikir ya, bahwa satu adalah separuhnya dua itu nggak usah mikir. Wa idraku anal alam haditsun, dan menangkap atau memahami bahwa sesungguhnya alam semesta itu haditsun ialah baharu, punya permulaan. Kalau ini untuk sampai pada kesimpulan bahwa alam itu baharu, itu harus mikir. Wa kharaja, dan keluar, terkecuali bi idrakil jazimi, dengan idrak al jazim apa al-dhannu, dugaan. Jadi kalau dzan itu, dugaan itu tidak termasuk idrak jazim. Wa bil mutabiq lil waqi', dan terkecuali dengan batasan berupa al-mutabiq bil waqi', sesuatu yang sesuai bil waqi' pada kenyataan. Apa? I'tiqadu ahli falasifah, keyakinan para ahli filosof, annal alam kidamal alami, kepada kidamnya alam. Jadi para tokoh peripatetics ya, orang-orang Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan seterusnya itu menganggap bahwa alam ini qadim. Wa bi muqtadin, dan terkecualikan dengan batasan yang berupa muqtadin, al-i'tiqadu apa keyakinan. Ayatnya ya'rifu, tahu siapa orang ma'rifatullahi, kepada mengenal Allah. Ayya'rifatnya harus tahu, kenal siapa al-mukallafu, orang mukallaf, al-wajibah, kepada sesuatu yang pasti. Ayil ladzi, artinya sesuatu layak baru yang tidak menerima apa alladzi, al-intifa'a, kepada ketiadaan. Fi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Artinya orang mukallaf itu harus tahu apa yang pasti ada, pasti dimiliki Tuhan itu apa. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang menuhankan sesuatu yang salah, kita tahu bahwa itu pasti bukan Tuhan, itu pasti salah. Wal muhala, dan tahu kepada sesuatu yang mustahil. Ayat mustahil artinya sesuatu yang mustahil fi haqqi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Wa huwa, dan Al mustahil ma, ialah sesuatu layak balu, yang tidak menerima apa ma'asubuta, kepada kita. Artinya sesuatu yang tidak mungkin ada pada Tuhan. Ma'ja izin, beserta mengetahui yang mungkin. Ma'rifati jaizin, beserta mengetahui sesuatu yang mungkin fi haqqi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Wa huwa, dan adapun jaiz ma, ialah sesuatu yang baru yang menerima apa ma'asubuta, kepada ada, wal intifa', dan tiada. Bisa ada, bisa tiada, itu artinya mungkin. Wa mithluha, dan mengetahui yang seperti ini, ay mazkuri, artinya yang telah disebutkan, minal wajib wal mustahil, minal wajib, yaitu sesuatu yang pasti, wal jaizi, dan sesuatu yang mungkin, wal mustahil, dan sesuatu yang mustahil, fi haqqi Rasulillah, dalam haknya para utusan Allah. Artinya orang mukallaf juga harus tahu sesuatu yang pasti ada pada diri seorang rasul, sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tidak pada diri seorang rasul, dan sesuatu yang tidak mungkin ada pada diri seorang rasul. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengaku sebagai rasul tapi dia bukan rasul. Siapa itu? Siapa? Musailamatul Kadzdzab. Yang baru misalnya ada siapa? Lia Eden, itu kan ada kan? Yang ada yang menerima ketemu dengan malaikat Jibril yang barusan itu kan? Makoli. Jadi dengan kita tahu sifat wajib bagi Rasul dan kita nilai, kita jadikan itu kriteria lolos atau tidaknya. Kalau dia tidak sidik, tabligh, amanah, dan fatonah, maka pasti bukan musuh. Jadi intinya itu adalah bahwa akidah kita, akidah itu kan pikiran, ada dalam pikiran kita, ada dalam akal kita. Dengan itu kita bisa menjadi menata pikiran kita dengan baik, menata
pikiran dan akal kita dengan baik. Alaihi miras mengatas bisukun sin dengan sukunya sin ala logati tamim mengikuti logat Bani Tamim. Akhirus lillahi alaihi tahiyatul ilahi alaihi miras mengatas para utusan tahiyatul ilahi. Adapun rahmatnya Allah tabaraka wa taala ay salatuhu artinya rahmat ta'zimnya Allah wa salamuhu dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Ada disampaikan? Ya. Jadi kan tadi dijelaskan bagaimana dari wajibnya di dalam akidah dan syariat gitu ya. Mengenai wajibnya sholat juga wajibnya perintah-perintah dalam Al-Quran seperti wa'aqimis sholat wa aqiz zakah. Kemudian bunyal Islam ala khamsin syahadat an la ilaha illallah dan sampai akhir. Juga ada makan itu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Kemudian ya bani adam khudhu zinatakum wa kulu washrabu la tusrifu. Dan hadis-hadis dan Al-Quran yang lain. Itu kan pengklasifikasiannya seperti apa? Kan kalau ada yang wajib seperti sholat, makan juga merupakan perintah kulu katanya, tapi bukan masuk wajib dalam agama. Sehingga bagaimana klasifikasinya, pengelompokannya antara ini yang wajib, ini yang sunnah dan ini yang haram. Gitu. Ya, izin menyampaikan terlebih dahulu. Setelah saya hitung kurang lebih sudah 16 kali pertemuan kuliah tasawuf. Di 16 kali pertemuan itu pengasuh selalu memberikan contoh yang sama, yaitu orang ateis ketika mengalami suatu musibah dia itu tidak menemukan solusi, dan di tengah-tengah itulah dia berharap atau berdoa, yang mau disebut berdoa juga bukan, intinya kayak dia mengatakan dalam hati, ya Tuhan, jika engkau benar-benar ada, tolong sembuhkanlah anaknya. Dan doa itu istijabah. Lantas saya membandingkan, dia jelas orang ateis, sedangkan saya orang yang benar-benar mengaku memiliki ketuhanan, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lantas kenapa keimanan saya itu sering goyang dibandingkan dengan orang ateis tadi? Jadi yang saya mempertanyakan itu, apakah itu bagian dari prosesnya kami yang mengaku bertuhan dalam mengetahui Tuhan itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan saya itu, saya mengingat waktu dulu teman-teman sempat diskusi tentang asal muasal alam. Bahwasanya yang tadi barusan disampaikan, alam ini baru. Lantas ketika kiamat, manusia itu pada dikumpulkan semuanya. Terus alam beserta isinya yang lain ini itu dikemanakan, atau ya pertanyaannya kemana gitu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik, yang pertama mengenai hukum ya, klasifikasinya kalau dalam jadi sederhananya hukum itu adalah pernyataan yang isinya ada subjek, ada predikat. Jadi ketika saya bilang baju ini berwarna putih, itu adalah hukum. Jadi menetapkan putih pada baju. Saya bilang tembok ini berwarna putih, menetapkan putih pada tembok. Saya bilang karpet ini berwarna putih, karpet ini berwarna hijau, menetapkan hijau pada baju. Termasuk juga pernyataan misalnya Indonesia bukan negara maju. Itu berarti menafikan maju dari Indonesia. Itu namanya hukum. Nah, pembagian hukum yang ada 3 tadi, hukum akal, hukum syar'i, hukum haji, itu ditinjau dari apa dasar yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan yang diekspresikan dalam pernyataan itu. Kalau yang menjadi dasar adalah akal murni, akal saja, tidak bergantung pada eksperimen, tidak bergantung pada yang lain-lain, maka itu disebut hukum akal. Jadi hukum akal adalah pernyataan yang didasarkan pada akal saja, tidak didasarkan pada yang lain.
Kalau pernyataan itu didasarkan pada bukti-bukti empiris, bukti-bukti indrawi, misalnya api membakar, kita bisa menyatakan bahwa api itu membakar karena kita pernah melihat orang lain melihat api membakar satu benda, satu objek membakar satu yang lain, dan itu terjadi berulang-ulang sehingga kita menyimpulkan bahwa api membakar. Api membakar itu adalah hukum adli. Kenapa? Karena itu adalah hukum yang dasar penyimpulannya adalah fakta-fakta empiris yang terjadi berulang-ulang. Tadi itu biwa seperti takadun. Oke. Nah, kalau hukum syariat apa? Hukum syariat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan misalnya sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, melekatkan wajib kepada puasa itu hukum. Karena dasar penetapan hukum ini adalah firman Allah, maka dia disebut hukum syariat. Nah, hukum syariat itu kalau dalam fikih kita kenal ada 5 kan. Ada wajib, satu yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa, sunnah, satu yang kalau ditinggalkan tidak apa-apa tapi kalau dikerjakan dapat pahala, mubah, sama-sama boleh ditinggalkan atau boleh dikerjakan, makruh, tidak dianjurkan apa, boleh dikerjakan tapi sebaiknya ditinggalkan, haram, kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi ya kalau hukum syariat itu ada gembangan, itu ada 5. Jadi hukum syariat itu apa? Hukum syariat itu hukum yang yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi yang disebut sebagai haram, yang disebut sebagai wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah itu pasti perbuatan mukallaf. Sekarang kalau saya tanya, babi itu hukumnya apa? Kata siapa? Di mana ayat? Yang haram itu bukan babinya, tapi mengkonsumsi babinya. Jadi mengkonsumsi, tindakan konsumsi itu adalah perbuatan mukallaf. Tapi kalau babinya apa? Kalau artinya begini ya, poin saya adalah bahwa hukum syariat itu yang dihukumi oleh hukum syariat adalah perbuatan kita sebagai seorang mukallaf. Jadi kalau misalnya ada orang gila makan babi, gimana hukumnya? Ya kan orang gila kan. Artinya karena dia tidak mukallaf, maka dia tidak berada dalam wilayah hukum syar'i. Hukum syar'i itu hanya berlaku dalam wilayah perbuatan orang mukallaf saja. Nah, kalau hukum akal tadi dikatakan hukum akal itu ada 3, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Wajib itu sesuatu yang pasti ada menurut akal, mustahil itu sesuatu yang pasti tidak ada menurut akal, jaiz itu sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak menurut akal tanpa tergantung pada pembuktian empiris maupun yang lain. Sementara kalau hukum adli itu hukum yang disimpulkan dari eksperimen yang berulang-ulang berdasarkan data-data saintifik. Sudah menjawab tidak pertanyaannya? Pengklasifikasiannya hukumnya itu ya kan aqimis sholat kan perintah sholat, kemudian kulu min thayyibatin harus Kenapa bisa berbeda simpulannya? Tapi kan sama-sama perintah. Oke. Jadi memang dalam yang tadi itu kalau wajib itu maknanya adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu pengertian dalam fikih. Dalam usul fiqh pengertiannya atau istilah yang digunakan itu bukan wajib tapi ijab. Ijab itu tolabul fi'li tolaban jaziman. Ketika Allah menuntut orang mukallaf dengan tuntutan yang jazim, sehingga dia menghasilkan kesimpulan bahwa pekerjaan yang dituntut oleh Allah itu menjadi wajib. Misalnya, aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Hukum asal dalam perintah, artinya ketika ada perintah dan kemudian tidak ada
indikator apa-apa yang lain, hal-hal lain yang menjadikan perintah itu menjadi tidak wajib, maka hukum asal maknanya adalah wajib. Maka semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan tidak ada korinah, istilahnya tidak ada faktor lain yang menjadikan dia tidak wajib, maka itu hukumnya wajib. Sholat, zakat, haji dan seterusnya. Adapun seperti perintah untuk makan, aqimus shalah, apa katanya? Kulu washrabu. Nah itu ada sorifnya. Kenapa kemudian makan tidak wajib secara hukum syariat? Kalau kita makan itu dapat hukumnya apa kita makan? Hukumnya makan itu apa? Hukumnya? Hukumnya? Mubah. Hukum asalnya mubah. Artinya ketika kita makan, hanya makan saja itu tidak haram, tidak sunnah, tidak. Tapi apakah dia bisa menjadi haram? Apakah dia bisa menjadi wajib? Bahkan bisa kan? Tergantung dari konteksnya, tergantung dari konteks kita makannya. Kalau misalnya kita makan supaya kita kuat sholat 5 waktu, bisa jadi wajib. Untuk menjaga supaya kita tetap hidup, menjadi wajib. Tapi kalau makan supaya kita semangat ibadah dan semangat belajar dan seterusnya, menjadi sunnah. Kalau kita makan supaya kuat merokok atau misalnya apa yang makruh-makruh itu jadi makruh. Kalau misalnya makan supaya kuat melakukan barang-barang yang haram, jadi haram juga. Jadi ada kaidah begini dalam usul fikih itu. Sesuatu yang memang secara alamiah atau kalau istilah fikihnya itu jibiliyah, secara alamiah disukai oleh manusia. Ketika Allah memerintahkan sesuatu ini, maka sesuatu ini tidak akan menjadi wajib. Makan, minum, itu kan sesuatu yang menikah. Hukumnya menikah apa? Sunnah. Yang sama tadi itu. Kalau misalnya dia menikah karena ikut sunnah, karena ikut nabi, karena perintah Allah, itu bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Tapi kalaupun kafir sekedar kafir, oleh pahala atau tidak? Nah, kalau dia tidak menghadirkan niat, dia pun oleh nyaman. Jadi sama dengan makan. Makan itu kalau kemudian setiap kali makan Anda niatkan naik, bisa jadi pahala. Jadi yaitu pembahasan dalam usul fikih. Bagaimana cara mengklasifikasi perintah-perintah Allah itu dalam banyak, bahkan begini. Bahkan perintah Allah itu ada yang maknanya itu justru larangan. Itu faman syaa'a falyu'min falyakfur. Itu apa Allah mewajibkan kufur? Kan tidak. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari juga kita jumpai. Jadi seperti misalnya ada seorang bapak sudah berkali-kali menasihati anaknya untuk tidak naik pohon. Jadi kirim marah berkali-kali kan. Satu kali pada hari yang keberapa itu ketemu dia naik pohon lagi. Bapaknya bilang, "Terus Aki naik ya." Itu kan bukan perintah sebetulnya. Itu larangan, cuma dengan lafaz perintah. Itu justru lafaz ancaman. Jadi ya itu, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kata perintah yang kita gunakan itu bisa bermakna macam-macam. Bisa bermakna perintah betul, bisa bermakna anjuran, bisa bermakna bahkan bisa bermakna larangan. Kalau ingin tertarik dengan detail ya berarti jadi survei gitu ya. kalau ini caranya. Nah kemudian Mas apa tadi? Baik. Yang pertama Kalau yang tadi terkait orang ateis. Iya. Orang ateis gimana orang ateis? Disampaikan sama pengasuh dalam 16 kali pertemuan itu dengan contoh yang sama, bahwasanya ada orang ateis entah intinya di luar negeri, ketika dia mengalami suatu masalah atau hal yang darurat, anaknya sakit, dan dipanggillah beberapa dokter yang ahli untuk mengobati anaknya, itu tidak ada yang sanggup atau tidak ada yang mampu, dan di tengah-tengah itu dia pasrah dan
bergumam dalam hatinya itu, ya Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, tolong sembuhkanlah anakku. Pada akhirnya dari situlah anaknya itu sembuh. Nah, dan kemudian dari contoh itu saya hanya menerima biasa-biasa saja. Setelah saya pikir lagi, kenapa dia ateis? Yang jelas-jelas yang kita ketahui ini, dia tidak mengaku adanya Tuhan atau ketuhanan. Sedangkan saya yang jelas orang Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau yang Tuhan, itu kadang-kadang selalu merasa ragu ketika mendapatkan musibah atau apa gitu, atau ujian. Di situ keimanan itu sering tergoyang. Gitu. Lantas apakah pertanyaannya itu, apakah ini bagian dari proses saya atau kami ini mencari untuk mengetahui adanya tentang Tuhan itu sendiri? Orang ateisnya masuk Islam atau tidak? Pada akhirnya percaya pada beriman atau tidak pada akhirnya? Saya lupa. Lupa ya? Jadi memang pernah ada Kiai Sufyan Al-Arifin ya. Kiai Sufyan itu pernah nanya sama pendiri. Waktu itu ceritanya ada seorang Buddha atau pendeta atau apa gitu, pendeta Buddha yang punya kemampuan untuk melihat masa depan, sakti lah. Pendeta sakti, kemudian muskil, Sufyan itu muskil tanya, kok bisa ya Tuhan itu sedemikian dermawan sampai orang yang tidak percaya kepadanya sekalipun, kan bukan orang Islam kan, orang yang tidak beriman kepadanya sekalipun itu diberi kelebihan yang sebegitu hebat. Zaman pendiri itu kalau hanya hal yang semacam itu Allah berikan kepada siapa saja. Hanya ada 2 hal yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dia pilih, orang yang dia cintai. Pertama, hidup mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, meninggal husnul khotimah. 2 hal itu saja. 2 hal ini adalah ukuran kesuksesan kita di dunia. Jadi kalau kita melihat ada orang kaya atau bahkan sakti misalnya, ya dalam contoh barusan kan sakti kan, orang bisa tahu masa depan itu kan gede sekali ya. Sakti kan. Poinnya adalah bahwa apapun yang Allah berikan kepada siapapun, kalau itu tidak dibarengi dengan nikmat yang menjadi prasyarat bagi berharganya nikmat-nikmat lain, apa nikmat yang menjadi syarat bagi berharganya nikmat-nikmat lain? Yaitu nikmat iman. Makanya di Syu'abul Iman itu gimana tuh ya? Alhamdulillahil wahidin. Saya lupa. Nanti cek lah ya di awal Syu'abul Iman itu, dalam Syu'abul Iman, nikmat yang besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat-nikmat, jadi nikmat iman dan Islam itu adalah angka 1. Angka 1. Nikmat-nikmat yang lain, sakti, kaya, pintar dan seterusnya, itu adalah 0. Kalau kaya apa 0, kalau pintar 0, apalagi 0. Semakin banyak nolnya, semakin banyak nikmat yang dia miliki, itu semakin berharga. Syaratnya dia punya ini. Tapi jika seseorang tidak memiliki iman dan Islam, dia mau kaya, mau sakti, mau ganteng, mau apa saja, ya semuanya 0. Tidak berharga, tidak berharga apa? Nah, mengenai kenapa kita masih sering goyah dan seterusnya,
itu berarti kita disuruh untuk terus belajar. Jadi cuma kadang-kadang begini Pak, kita itu kadang-kadang butuh untuk berada dalam kondisi yang betul-betul kita merasa tidak punya apa-apa, dalam kondisi jatuh sejatuh-jatuhnya. Kadang-kadang baru ketika kita berada dalam kondisi seperti itu baru kita bisa pasrah sepasrah-pasrahnya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang begitu. Ya tapi ya, semoga tidak perlu begitu ya. Semoga tidak perlu begitu. Nah supaya tidak perlu begitu itu maka kita perbanyak ngaji pikiran, ngaji akidah, ngaji tasawuf untuk membuka hati dan ngaji fikih. Jadi apa? Ya supaya kita ngerti harus gimana cara kita menata hati dan seterusnya itu. Dan menariknya dalam konteks sekarang ini saya mendapati bahwa penjelasan yang diberikan oleh orang-orang Muslim yang dari orang-orang Barat, orang Amerika, Eropa dan seterusnya itu lebih mudah dipahami. Jadi itulah mengapa saya juga sangat menganjurkan teman-teman sekalian untuk juga bisa salah satu bahasa orang Barat, Inggris atau apa. Karena memang kita ini sekarang secara budaya kita ini sudah terbalaskan. Cara berpikir kita, cara berpakaian kita, selera kita itu sudah sangat dibentuk oleh budaya Barat. Sayangnya aspek-aspek yang kalau kata ada seorang wartawan Amerika, Farid Zakaria, dia bilang orang-orang Muslim itu mengadopsi budaya Barat bastardized version ya. Jadi sisi-sisi buruknya yang diambil. Jadi cara berpakaiannya, ya kan, pakai dan seterusnya, tapi sisi-sisi disiplinnya, sisi kerja kerasnya tidak diambil. Nah, orang-orang yang orang Jepang yang masuk Islam, orang Barat yang masuk Islam, dan seterusnya itu ketika membaca Al-Quran dengan serius, itu tersentuh hatinya. Kenapa? Karena pikirannya dipakai ketika baca itu. Ketika baca. Jadi Al-Quran itu ya di antara yang disampaikan Misbah itu ya kurang lebih maknanya begini. Jangan memperlakukan Al-Quran itu hanya sebagai jimat saja. Jadi baca Al-Quran, apa faedahnya? Apa fadilahnya? Bisa dapat apa? Al-Quran itu alif lam mim dzalika kitabul la raiba fiih hudan lil muttaqin. Menjadi apa? Menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk itu gimana? Apakah dengan dijadikan jimat, difikirkan, direnungkan ayat-ayatnya itu? Kemarin saya lihat ada orang, entah dia sudah muslim, kayaknya belum muslim kayaknya belum muslim. Jadi dia baca Al-Quran terjemahan, dia baca satu kali duduk sampai selesai, awal sampai akhir. Ya tersentuh hatinya. Karena apa? Karena Al-Quran itu bahkan terjemahan Al-Quran, bukan Al-Quran ya, terjemahan Al-Quran. Ketika Anda membacanya dengan pikiran yang sadar, itu akan sangat menyentuh, Nah problemnya adalah kita baca Quran kalau baca itu hanya menjadi aktivitas yang tidak melibatkan pikiran, gitu kan? Kun macam Allah tapi tidak. Karena selama ini kan yang disebut membaca itu apa? Membaca itu kan kalau kita baca buku artinya apakah kita hanya membaca lafaz kata-katanya buku? Tidak kan? Membaca buku itu artinya kita berusaha untuk menangkap konsep yang dijelaskan dalam buku itu. Quran itu juga sama. Quran itu dibaca disebut Al-Quran. Al-Quran artinya apa? Quran itu artinya apa? Bacaan. Sesuatu yang harus dipahami. Masa kita
Ya tadi ya, itu refleksi yang sangat bagus sekali. Masa kita yang bukan hanya muslim tapi kita seorang yang tinggal di lingkungan pesantren, santri, masa pas kata sama preman yang ateis misalnya, ya karena serius, karena mereka belajarnya serius, baca terjemahannya itu serius. Ya orang yang berusaha akan mendapatkan cetaan ya kita orang lain, tapi alhamdulillah alhamdulillah kita sudah dijadikan orang muslim, dijadikan orang beriman, dan syukuri itu karena ya yang bersyukur akan ditambah, akan dilipatkan. Yang kedua yang kedua itu dulu teman-teman tidak sampai mendapatkan jawaban. Ketika dunia ini kiamat, manusia itu dikumpulkan. Lantas isi dunia ini kemana selain manusia tadi? Jadi diganti oleh Allah. Dalam Al-Quran ada yang mengatakan dari ardu ghairal ardi was-samawati. Hari ketika bumi ini diganti oleh Allah dengan bumi dan langit yang lain, yang berbeda. Ya kalau mau mau dijelaskan secara fisika, sebetulnya bahan bakunya bahan dasarnya manusia, kayu, batu, matahari, asteroid, benda-benda angkasa itu kan sama-sama apa? Sama-sama atom. Sama-sama atom. Artinya bagian, kalau kemudian ada yang suka kimia tidak? Yang dulu waktu SMA suka kimia ada tidak? Itu kan kalau menurut filosof alam itu apa saja unsur-unsurnya? Kalau filsafat Yunani klasik apa? Apa? Apa saja itu? Air, api, tanah, udara. Itu benar atau tidak? Menurut fisika modern? Yang benar gimana? Hah? Ya itu yang kemudian ada dalam periodic table itu. Tabel periodik yang ada dalam kimia itu kan. Kalau oksigen O2, kalau air apa? Air itu apa? H2O. H2O itu artinya 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan semua hal besi itu apa itu. Jadi ini alam semesta ini itu hanya konfigurasi, itu hanya tinggal nyeting atomnya saja. Jadi ketika dua atom oksigen itu 2, itu menjadi oksigen saja, O2 kan. Ketika 3 dia menjadi ozon, O3. Ketika emas itu rumus kimianya apa? Jadi itu hanya hanya tinggal menata atom saja gitu gampangan. Kalau penjelasan fisikanya begitu. Jadi untuk memudahkan kita memahami bagaimana Tuhan bekerja. dan di akhir surat Yasin, gimana itu saya lupa. Akhir mereka membuat bagi kami perumpamaan dan mereka lupa pada penciptaan mereka. Kita semua ini dari apa? Kita ini dari apa, Pak? Bahan awalnya dari bukan yang dari perut ibu kita apa? Masa langsung berupa darah kita? Enggak kan? Coba pikirkan bagaimana dari mani yang encer seperti itu kemudian jadi seperti
SOP bisa gimana kok bisa seperti itu? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka dia berkata, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ketika nanti dia sudah hancur tulang-tulang itu? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang akan menghidupkan itu nanti adalah yang sudah menciptakannya di sebelum segalanya ada. Dan seterusnya bila akhir ayat. Jadi tapi kalau mau kalau mau penjelasan mengenai hal itu yaitu ada dalam Al-Qur'an juga. Yauma tubaddalu al-ardu wa ghayru al-ardi was samawati wa barazu lillahi wa rabbul al-ayat. Ya. Sampai sini dulu ya nanti. Dan jangan lupa ya tugasnya jadi pekan depan entah siapa pokoknya pekan depan yang hadir berpotensi untuk ditunjuk. Jadi siap-siap saja. Jadi kalau tidak saja nggak usah hadir saja. Sudah ya. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.